Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pintunya itu ada Garuda dan terdapat tulisan Keraton Gunung Kawi. Ini sangat luar biasa dan terawat sekali. Nah, kita coba masuk ke ruangan yang sakral teman-teman. Dan untuk aromanya itu sangat harum sekali di sini. Aromanya sangat harum sekali karena berbagai jenis seperti dupa, bunga ya ataupun minyak khusus begitu memang disediakan ataupun dibakar di sini. Ya Allah, seperti ini teman-teman. Jadi saya sendiri kalau di sini tuh beda, auranya itu beda. Ini ada semacam payung yang bertingkat 3 begitu ya. Terus di sini ada ini tempat apa, Pak? Patung yang Semar ya. Jadi ini semacam ciri khas orang Kejawen begitu Pak ya. Ini ada Tirto Wening. Jadi mungkin ada orang yang ngambil air Pak ya. Ini airnya disediakan oleh pengelola sini begitu Pak ya. Habis ziarah terus ambil air ini. Oke. Yuk kita masuk, yuk kita menemui Mbah Juru Kunci. Nah, ngapunten rahayu Pak. Rahayu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ngapunten. Nggih. Nah, ini adalah ruangan apa ini Pak? Ini namanya Keraton Gunung Kawi. Ini ruangan Keraton Gunung Kawi. Ya. Iya, ukuran tidak begitu besar sebetulnya Pak kalau Tidak, ukurannya ya. ya Pak ya. Ini baru direnovasi oleh tamu-tamu itu. Dulu tidak begini, dari kayu semua. Oh, dulunya dari kayu. Ya, dulu dari kayu. Ini direnovasi tamu-tamu istilahnya yang ngalah berkas ini ada hasil gitu. Jadikan dibangun seperti ini. Kalau dulu dari kayu semua. Walaupun di sanggar atas itu juga dari kayu semua. Iya. Pak bisa dijelaskan Pak beberapa ruangan-ruangan seperti altar-altar, ada sesuatu yang di atasnya itu seperti apa Pak? Kalau ruangan ini tempat saya untuk menyampaikan istilahnya tamu-tamu yang ngalah berkah di sini. Dipimpin oleh Bapak. Jadi Bapak termasuk saya. Dengan kiambek nggih. Mendoakan tamu-tamu itu. Kemudian kalau meja ini untuk naruh sesaji. Jadi sesaji itu tiap hari ada sesaji seperti kopi pahit, teh manis, termus ginangan, gambir sirih, bunga 3 warna itu namanya sesajen. Istilahnya ya untuk uri-uri leluhur yang ada di sini. Gitu. Ada arti tersendiri nggak Pak dari berbagai macam sesajen itu Pak? Kalau sesaji ini memang istilahnya begini, itu ya istilahnya kepada mereka-mereka yang ngalah berkah di sini itu istilah mengucapkan rasa syukur kepada Gusti Allah lantaran bahayang sini. Jadi kita naruh kembang, naruh minuman itu hanya ucapan rasa syukur aja. Iya. Kalau itu istilah mendoakan ahli kubur begitu Pak istilahnya betul, Pak ya. Namanya siapa Pak? Istilahnya sesepuh ataupun leluhur di sini Pak. Ini namanya ya itu tadi yang disebut Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati. Dari Prabu Kameswara kedua itu kan di sini sudah beda nama. Setelah dia jadi sesepuh di Keraton Gunung Kawi itu beda namanya yaitu menjadi Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Tunggul Wati ya. Tunggul Wati. Ya. Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Oke. Pak, ada waktu-waktu tertentu nggak ketika masuk ke ruangan ini? Gini Pak, di sini kalau hari sakralnya, kolnya Mbah sini namanya hari Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Di hari-hari itu banyaklah pengunjung dari segala penjuru, bahkan sampai dari mancanegara juga ada, termasuk dari Singapura,
dari Malaysia, dari Cina itu banyak yang datang. Gitu. Terus selain menyuguhkan sesajen, ya Pak ya, ada lagi nggak yang perlu dipersembahkan ke tempat ini? Begini, jadi tamu-tamu itu kan istilahnya punya nadar. Nadar itu bila janji istilahnya bila mana usahanya maju, lancar, sukses, di gini membuat tumpengan. Juga ada yang motong kambing, motong ayam itu. Nah itu dari tamu-tamu yang ngalah berkah di sini merasa ada hasil itu punya nadar membuat tumpengan. Oh, kemungkinan ya Pak, yang namanya manusia bermacam-macam pikiran. Mungkin dari hal tersebutlah sehingga rumor yang beredar kebanyakan di luar Gunung Kawi tempat pesugihan. Kemungkinan begitu, padahal sebetulnya tidak. Ngalap berkah ya Pak ya. Kepada Gusti Allah lantaran bahas ini banyak mereka-mereka yang berhasil, makanya orang-orang istilahnya itu tadi punya persepsi yang negatif katanya ke keraton Gunung Kawi ini cari pesugihan. Bahkan ada yang lebih lagi katanya di sini pakai tumbal-tumbal manusia. Oh, lebih ekstrim. Ya, itu sebenarnya tidak benar, tidak ada. Memang ya itu tadi kalau ada kita membuat tumpengan, kemudian istilahnya motong kambing, motong itu banyak. Dari nazar orang-orang itu tadi. Itu sendiri ya, orang-orang sendiri punya bahkan kalau jenengan ingin tahu ini banyak sekali lah ini orang-orang yang memang orang-orang menepati janjinya, menepati nadarnya begitu Pak. Iya, ini termasuk pengusaha-pengusaha besar Pak, yang termasuk orang-orang Cina dan termasuk orang dari mana-mana tuh. Banyak loh ya, ini orang-orang ini tuh. Oh, iya. Dari Jakarta, dari mana-mana banyak yang istilahnya ini mereka-mereka yang berhasil itu, bahkan termasuk pembangunan di sini ini juga didukung oleh donatur tamu-tamu Pak. Ini bukan dari pemerintah, bukan dari apa, ini semuanya dari tamu yang begitu di sini ya. Oke. Ya seperti ini loh, dibacakan begini. Iya. Ini saya loh. Oh itu waktu Bapak yang mimpin ya? Mimpin, dipimpin memang langsung ya. Dipimpin langsung malah jatasan mereka yang ini orang Islam, orang ya selamatannya ada di sini, mereka mengadakan syukuran. Kas Kejawen ya Pak ya? Iya, Kejawen ini. Pak Sunarko menjadi juru kunci sudah di keturunan keberapa? Ini kalau di sini Pak ya, memang termasuk apa gitu, termasuk dari kakak saya, termasuk dari saudara-saudara saya juru kunci sini. Tentunya di sini tidak ambil dari keturunan. Ini tunjukkan dengan menusuk ini wilayah perhutani, tunjukkan dari desa juga dari perhutani. Kepercayaan masyarakat sini menunjuk salah satu termasuk Bapak yang untuk kalau saya dulu malah di Pesarian sana itu mulai tahun 71 sudah di Pesariannya yang juga di bawah itu. Mulai tahun 71 saya sudah masuk Pesarian Gunung Kawi itu. Pak, terus tadi yang di sini ada pohon apa tadi Pak? Di sini ada? Ada, itu namanya pohon Dewandaru. Ada di sini? Ada. Oh mana Pak? Itu di depan ini, di sebelah situ. Iya. Itu juga ada mitosnya di luar sana. Sebagai saya orang awam begitu Pak ya? Bagi orang-orang awam itu ada mitosnya karena ya katanya ditunggu daunnya, buahnya yang jatuh dengan sendirinya itu katanya dapat rezeki. Sebenarnya itu hanya mitos saja. Kalau kita tidak kerja ya tidak dapat rezeki gitu. Iya. Kalau di belakang itu apa Pak? Ini ya termasuk dulu ini Pak, batu-batu besar. Kapan mau lihat tidak Pak? Iya Pak, mau lihat Pak. Nah ini suatu kehormatan bagi kami teman-teman, karena memang jarang ya ditunjukkan oleh Pak Sunarko sebagai juru kunci tentang keberadaan peninggalan yang ada di Keraton Gunung Kawi teman-teman. Kita coba masuk ya, melihat secara detail batu-batu yang memang peninggalan dari zaman Pusendok ya Pak ya. Iya. Banyak Pak ya. Bahkan itu payung itu sudah ribuan tahun Pak itu. Itu kan ada payung. Ada payung ribuan tahun. Iya itu. Masya Allah. Itu ayo kan. Bekas. Pak gak apa-apa ya Pak ya, agak lama dikit ya Pak ya. Ngapunten nggih. Di situ ada payung, cuman kurang begitu jelas teman-teman. Senternya gak ono rek, sampean gak senter rek. Itu udah ribuan tahun. Bawa senter ta Kang?
Sebentar yo, gak apa-apa yo Pak yo, agak lama yo Pak yo. Biar penonton di luar itu tahu bahwa Gunung Kawi itu bukan hanya suatu bangunan biasa, tapi memang ada peninggalan dari zaman Pusendo turun ke Prabu Kamiswara II dan menjadi sesepuh di sini, namanya Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Itu ada payung yang usianya lebih dari 1000 tahun. Iya. Begitu Pak yo. Iya, ini Ratusan tahun itu. Ratusan tahun. Ya, ratusan tahun ini tahun 1115. Loh, 1100 berarti yo. 1115. Hampir 1000 tahun Sampai ya. satu abad ya Pak ya. Satu abad. Iya, satu abad. Oh 10 abad ya. Di sentrere. Iya, itu. Loh, itu teman-teman. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami ya. Terima kasih Bapak ya. Iya. Sudah diizinkan melihat. Iya. Ini bangunannya bangunan zaman dulu kolonial mungkin Pak ya. Iya, begini nih. Jadi batu-batu ini adakah yang berelief Pak? Ya banyak ada tulisannya, makanya di atas itu yang di puncak gunung ada namanya batu tulis apa gitu, sebetulnya pindahan dari sini. Ada huruf apanya Jawanya gitu. Jadi di dalam dari tumpukan batu-batu itu masih ada beberapa batu yang berukir begitu ya Pak ya? Dan tulisan Jawa kuno. Oh gitu. Iya. Oke. Mas, sudah. Oke, terima kasih Pak ya. Ternyata batu full Pak ya. Full. Ternyata batu-batu mungkin bagian dari bangunan kuno di sini yang sudah luluh lantah mungkin akibat bencana begitu Pak ya. Dulu kan Gunung Kawi juga gunung aktif. Oh gitu. Iya, Gunung Kawi atasnya aslinya gunung, sekarang lagi gunung jadi gunung tidur, lagi tidur. Bahkan di atas ada sumber air, mata air dingin sekarang. Gitu. Tapi ya. Jadi ya bekas letusannya kelihatan gitu di atas. Gunung Kawi itu ternyata masih gunung aktif ya Pak ya. Aktif, Tapi tidur gitu ya, saja seperti Gunung Penanggungan itu kan masih aktif juga, cuman tidur. Pak, kan di sini juga banyak dari beberapa media yang melakukan uka-uka katakan gitu Pak ya. Yang Bapak tadi di belakang layar sempat bercerita ada beberapa penampakan sering. Itu seperti apa? Penampakan apa Pak? Begini Pak, soal penampakan ini kadang-kadang beda-beda antara orang satu dengan orang lain. Selain bicara itu kadang-kadang ya wujud orang yang tinggi besar juga ada, kadang-kadang perempuan yang seperti pakai apa gini seperti putri raja gitu gak ada gitu. Jadi aneh-aneh. Kemudian kalau penampakan yang asli ada enggak seperti yang mengerikan, di bawah ini manusia tapi kepalanya anjing, namanya baung, itu ya sering nampak bunyi. Itu biasanya kalau orang biong gitu ada bunyi. Itu biasanya di area mana Pak penampakan? Area di atas ini, di sebelah Sanggar Pamujan itu. Kalau kita dekati agak jauh-jauh gitu kedengarannya. Ya jauh. Bapak Sunarko sebagai juru kunci dan merupakan orang pilihan dipercaya oleh masyarakat sini ya. Pernahkah Bapak sendiri pribadi mengalami hal-hal yang seperti mungkin mimpi atau mungkin ada cerita-cerita gaib begitu? Sering Pak. Salah satu contohnya Pak. Satu contohnya saya termasuk didatangi penjaga sini, termasuk sering. Padahal kan pernah istilahnya dia berhadapan seperti kita ini, tapi dia itu tidak bisa mengucap, diam aja, hanya diam antara penampakan gitu aja. Waktu saya mengadakan meditasi istilahnya, ya kita berdoa kepada Gusti Allah, kadang-kadang kok ada orang-orang langsung datang gitu. Sering juga di sini ada istilahnya seperti cewek membawa anak kecil. Saya pernah juga didatangi, ada cewek begitu, kemudian menuntun anak kecil itu sering ya. Bahkan sempat mandi apa di ujung sini di kamar mandi lama ini. Kamar mandi? Kamar mandi yang lama, yang awal ini, yang pertama ya. Iya. Kayak mandi situ, mandi gitu, habis mandi ya balik lagi. Itu balik lagi. Pesan dan pesannya Pak untuk generasi. Ya soal pesan dan pesan saya selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi,
kalau sampean ingin datang ke Gunung Kawi tidak usah takut, ini bukan tempat cari memuja setan atau cari pesugihan, enggak. Sini semuanya kepada Gusti Allah, kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa lantaran mbah sini sebagai leluhur kita gitu. Jadi kepada ya mereka-mereka siapa saja, tamu-tamu dari mana saja tidak usah takut datang ke Gunung Kawi. Ini bukan tempat cari pesugihan yang pakai tumbal, pakai enggak, itu enggak benar. Semuanya kita tidak luput dari kekuasaan Gusti Allah Ta'ala. Terima kasih.